Alfiani Sugitonga. Perkenalkan, nama saya Novitan Sari. Perkenalkan, nama saya Anissa Davianti. Kami dari kelompok Anggrek kelas 10 SMK Semesta akan mewawancarai potensi lokal di sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Suryadi. Akuntansi dan Keuangan Lembaga atau AKL merupakan salah satu program keahlian dalam kelompok bisnis dan manajemen yang bertujuan untuk mempelajari pencatatan dan menyusun laporan keuangan secara manual maupun menggunakan sistem komputerisasi untuk diterapkan terhadap suatu perusahaan, baik itu jasa, dagang, maupun manufaktur. Kami memilih untuk mewawancarai 3 tempat yang memiliki usaha bisnis potensi lokal yang berbeda-beda, yang berada di sekitar lingkungan kami. Mengapa kami memilih itu? Karena menurut kami potensi usaha bisnis yang dimiliki sangat besar, seperti seblak dan gorengan, itu adalah makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Lalu, minuman yang segar dengan topping boba dan jelly menambah cita rasa dan ketertarikan untuk dibeli oleh kalangan muda. Kali ini saya akan mewawancarai usaha seblak. Ini ya guys, isi seblak 13.000. Aku beli seblak campurannya 13.000. Ini bening karena level 1. Isinya sebentar dibuka dulu. Nah, ini adalah isinya. Isinya banyak banget. Ada kerupuk, ada minyak, ada sawi, di bawahnya masih ada kotor, masa pakai tangan. Terus ada kerupuk juga, ada bakso aci, ada bakso acinya, terus di sini juga apa ini? Nggak tahu. Kayak 13.000 seblak campur. Mantap, lezat dan bergizi guys. Selalu lagi kalau mau. Saya akan mewawancarai tukang tahu. Permisi bang. Ya. Saya berbicara dengan bapak siapa ya? Nama saya Hendy dari Hendi. Oke.
Sudah berapa lama Bapak membuka usaha tahu ini? Kalau untuk usaha sendiri dari awal kita mulainya kira-kira 3 tahun yang lalu. Cukup lama ya? 2019 kira-kira. Apa motivasi Bapak untuk membuka tahu ini? Sebenarnya kan kalau motivasi sih sebenarnya nggak ada ya. Cuman kalau dulu sih niat awalnya tuh cuma pengen iseng-iseng doang. Maksudnya kayak dulu kan abis lulus kuliah belum ada kerja juga. Jadinya daripada nggak ngapa-ngapain, terus kebetulan orang tua mau modalin juga, jadinya kita iseng-iseng buka gorengan pisang ini. Oh, gorengan pisang. Pas dulu jadi banyak ya kan. Terus jam operasional usahanya ini kapan aja ya Pak? Kalau kita mulai buka tuh dari jam 1, terus kalau tutup tuh kadang-kadang kan habisnya cepet kadang enggak ya, tapi biasanya tuh jam 9 kita paling telat tuh. Jam 9 malam? Jam 9 malam kita udah beres-beres lah. Oke. Berapa modal yang diperlukan untuk buka usaha pertama kali? Kalau untuk pertama kali, kalau gerobak kan ini kan nggak dihitung ya, soalnya kan gratis nih dapet. Kalau untuk paling bayar ini ruko. Kalau ruko tuh 10 juta setahun. Sama paling biaya lainnya kira-kira 12 juta lah paling banyak. Oke. Terus berapa rata-rata keuntungannya per hari? Untuk per hari tuh kalau misalkan laba kotornya ya, kita paling dapat 300 sampai 400 hari rata-rata ya. Iya. Apa aja sih Pak yang dijual? Kalau dijual nih kita sekarang ada pisang original, ada bakwan, tempe, ubi, ada tahu pedas, ada tahu original juga. Biasanya ada tape sama sukun, tapi kalau sekarang kita lagi nggak ready. Iya itu paling. Terus kan kalau misalkan usaha itu nggak selalu lancar ya? Iya. Untuk menghadapi masalah itu gimana sih Pak? Kalau masalah itu kita biasanya sih yang penting tuh kalau usaha sih ini saya ya, sepengalaman saya tuh bukannya tuh sering, maksudnya jangan kebanyakan ngambil libur. Terus kita tetap pokoknya tetap jualan aja terus. Kalau misalkan ada kekurangan, biasanya ada customer kadang-kadang bilang tahunya kepedesan nih atau pisangnya kurang manis nih Pak gitu. Jadi kita masukan-masukan itu kita evaluasi jadi lebih baik lagi hingga kualitas kita jadi naik lah sedikit. Oke. Terus cara meminimalisirkan kerugian? Kalau minimalisir kerugian sih kalau untuk ini kan jatuhnya kuliner ya. Sebenarnya sih gampang sih kalau misalkan kerugian itu biasanya kita paling banyak dapat di makanan yang nggak kejual. Nah itu tuh kita biasanya bisa estimasi sendiri sih. Cuman emang kalau misalkan awal-awal tuh kita pasti banyak mistake-nya lah, banyak salah perkiraan segala macam. Tapi berjalannya waktu nanti lama-lama pasti bisa sendiri kok, jam terbang aja. Oke. Posisi Bapak di sini itu sebagai pemilik usaha kan? Iya. Apakah Bapak punya cabang-cabang yang lain? Oh untuk sekarang baru ini sih, baru satu. Cuman waktu itu emang ada rencana, cuman belum tahu ilmunya lah, jadi kita belum berani jadinya. Kali ini saya akan mewawancarai eksplorasi potensi lokal usaha minuman kedai Mama. Yuk disimak. Permisi Ibu, Bapak sebelumnya izin wawancara. Sudah berapa sebelumnya nama ibunya siapa? Nama saya Tia. Dengan Ibu Tia, oke. Nama tempat ini? Kopi Mama Alamat tempat ini? di Jalan Raya Mekarsari, Kelurahan Mekarsari, RT 1 RW 7. Oke. Sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha ini? Udah hampir setahun. Hampir setahun. Lalu apa motivasi Bapak dan Ibu dalam menjalankan usaha ini? Motivasinya untuk menyambung hidup. Oke. Maksudnya kan motivasi kita tuh dari awal memang kita pengen kerja
kerja sama kan, karena suami istri gitu kan. Awalnya kan kita kerja kantor. Iya. Karena kemarin ada pandemi COVID, jadi kita memutuskan untuk buka usaha. Buka usaha sendiri. Gitu. Ya untuk menyambung hidup aja supaya dapur terus berjalan. Baik Ibu. Lalu jam operasional tempat ini Dari jam 10 sampai jam 10 malam setiap hari setiap hari. setiap hari. Buka. Modal yang dikeluarkan untuk awal membangun usaha ini? Kurang lebih 20 juta total seluruhnya. Oke. Terus rata-rata keuntungan per hari dalam Hari. usaha ini? Per hari itu kita bisa terima 200 cup. Yang kurang lebihnya 1.300.000 lah. Untuk produk apa saja yang dijual dalam usaha ini? Di sini kita berbentuk minuman ya, minuman-minuman kekinian seperti boba, kopi-kopi gitu. Seperti itu. Saat usaha Bapak dan Ibu terjatuh, apa yang Bapak Ibu lakukan agar bangkit kembali? Memotivasi diri. Motivasi. Jangan mudah menyerah, terus berusaha, terus mengembangkan kreasi-kreasi yang ada. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk meminimalisir kerugian? Kita bikin promo-promo. Promo-promo. Misalkan beli 2 gratis 1, beli 5 gratis 2. Kita bikin itu. Untuk jabatan Ibu di sini sebagai apa? Saya sebagai owner. Untuk cabang usaha ini sudah ada berapa? Sudah ada 2 cabang. Dan di mana saja satu lagi? Yang pertama di Sawal, yang keduanya di Tipar. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hal yang perlu dikembangkan adalah masalah strategi marketing, supaya potensi usaha bisnis yang mereka miliki semakin besar dan selalu aktif dalam menanyai pembeli untuk memberikan saran atau kritik supaya usaha bisnis mereka bisa semakin maju.